Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta al-iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan. Di antaranya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dimudahkan untuk belajar agama. Kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita senantiasa berlindung kepadanya, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Kitab yang membahas tentang amalan-amalan hati. Kitab ini ditulis atau disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi yang sebelumnya kita telah membahas tentang niat. Ya, pentingnya niat dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun sore hari ini pada pecinta iman, kita akan melanjutkan pembahasan amalan hati yang lain. Di antara amalan-amalan hati yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pelajari adalah keikhlasan. Ya, tentunya ikhlas adalah sesuatu yang tidak asing, suatu kalimat yang sering kita dengarkan. Ketika kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, maka kita akan diajarkan tentang keikhlasan. Ketika kita mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas, maka kita diingatkan, diajari tentang keikhlasan. Di saat kita mempelajari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, di situ juga diajarkan keikhlasan. Maka di dalam buku ini juga akan dijelaskan tentang keikhlasan yang disebutkan oleh beliau. Di sini beliau mengatakan al-ikhlas. Al-ikhlasu lughatan, ikhlas dari segi bahasa itu adalah al-ikhlasu lillahi fit ta'ati bitarki riya. Ikhlas pada pecinta iman, ikhlas dari segi bahasa itu adalah memurnikan ibadah, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Memurnikan, ya, memurnikan atau mengikhlaskan ketaatan yang kita lakukan hanya untuk Allah, bitarki riya, dan meninggalkan riya. Meninggalkan riya. Ini dari segi bahasa. Wastilahan, kemudian dari segi istilah,
Beliau mengatakan huwa tasfiyatul amal fi salihin niyati an jami'i syawa'ibis syirk. Dari segi istilah, ikhlas itu adalah tasfiyatul amal, membersihkan amalan. Ya, tasfiyah itu membersihkan. Membersihkan seluruh amal soleh yang kita kerjakan dari niat-niat yang itu termasuk kesyirikan. Jadi huwa tasfiyatul amal, membersihkan, memurnikan amalan fi sholihin niyah, dengan niat yang baik. Membersihkan amalan kita dengan niat yang baik an jami'i syawa'ibis syirk, dari cabang-cabang kesyirikan. Jadi membersihkan seluruh amalan, seluruh ibadah kita dari cabang-cabang kesyirikan. Ya, termasuk riya. Riya ini adalah jenis atau cabang-cabang kesyirikan. Atau dikatakan wakil. Ada yang mengatakan ikhlas itu an yukhlisa qalbahu lillah fala yabqa fihi syirkun li ghairillah. Ada yang mengatakan ikhlas itu adalah memurnikan hati, membersihkan hati. Ya, jadi hati ini dibersihkan dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran, sampai hati itu benar-benar hanya tertuju kepada Allah. Fala yabqa fihi syirk, dan di dalam hati itu bersih dari kesyirikan. Fayakunu Allahu mahbubu qalbih, jadi hatinya seseorang itu isinya kecintaan kepada Allah, melebihi kecintaan kepada yang lain. Wa ma'budu qalbih, dan ketika hati seseorang itu sudah bersih dari kotoran, maka hatinya diisi dengan penghambaan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maqsudu qalbihi, dan hati itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pengertian atau definisi keikhlasan. Ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, membersihkan hati dari segala macam cabang-cabang atau noda-noda kesyirikan. Seluruh ibadah harus tertuju semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan yang bisa menolak bahaya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pecinta iman yang berbahagia, di sini beliau menjelaskan al-ikhlasu fil kitabi was sunnah. Penyebutan keikhlasan, pembahasan ikhlas di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, karena ikhlas ini masalah yang penting, termasuk juga amalan-amalan hati, sehingga ketika kita membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, kita membuka lembaran-lembaran hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kedua wahyu tersebut tidak akan lepas dari pembahasan ikhlas. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keikhlasan. Begitu pula banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjelaskan tentang keikhlasan. Beliau mengatakan al-ayatud dalatu alal amri bil ikhlasi kasirah. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan, yang mengarahkan kepada keikhlasan jumlahnya sangat banyak. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, kecuali agar mereka menghambakan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin,
yaitu dengan memurnikan, ya, mukhlis, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mukhlishina lahu, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ya, memurnikan, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Jadi agama ini kan luas, ya, termasuk sholat, termasuk membaca Al-Quran, termasuk bersedekah, silaturahmi, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk agama. Mukhlishina lahuddin, seluruh ajaran agama, seluruh ajaran Islam, seluruh ibadah yang ada di dalam Islam itu harus ikhlas, harus dikerjakan secara ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya, ini salah satu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keikhlasan. Contoh yang lain di dalam surat Az-Zumar. Tadi, kalau tadi di surat Al-Bayyinah ayat nomor 5, ini sekarang surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan penuh kebenaran. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Fa'budillaha, maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, mukhlishal lahuddin, dengan memurnikan, mengikhlaskan hanya untuknya ad-din, yaitu agama ini. Ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah, lillah, hanya milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni, ya. Sehingga para pecinta iman di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keikhlasan. Allah memerintahkan nabinya, Allah memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga memerintahkan kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin, maka sembahlah, beribadahlah mukhlis, secara ikhlas, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu di ayat surat, masih di surat Az-Zumar ayat ke-14 dan 15, Allah berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishal lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih." Qulillah, katakan, hanya Allah a'budu, yang aku sembah, mukhlishan lahuddin, hanya Allah yang aku sembah, hanya Allah yang aku ibadahi, mukhlis, secara ikhlas, secara murni, ya, mukhlishan lahuddin. Jadi seluruh ajaran agama yang aku amalkan itu aku lakukan secara ikhlas, secara murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara contoh ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang urgensi keikhlasan. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal ikhlasu lillahi syartun liqabulil amal. Dan ikhlas itu adalah syarat diterimanya suatu amalan. Ikhlas syarat diterimanya suatu amalan. Fa inna Allaha la yaqbalu illa ma urida bihi wajhuh. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu ibadah, tidak akan menerima suatu amalan kecuali apabila amalan tersebut ditujukan hanya kepadanya. Ya. Jadi pelaku dari suatu amalan tadi, pelaku dari ibadah tadi, dia benar-benar di dalam hatinya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan pahala, ganjaran, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jadi harus kita camkan, harus kita tanam di dalam hati kita bahwasanya ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Kalau kita ibadah ternyata tidak ikhlas, maka ibadah itu akan tertolak. Ibadah itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang akan rugi. Ya. Kalau kita ibadah, kalau kita beramal soleh, kita melakukan ketaatan ternyata tidak ikhlas, maka kerugiannya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bukan kepada siapa-siapa. Diri kita yang rugi. Kemudian walihada qala ta'ala, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu, dan kami datangkan, kami tampakkan apa yang dahulu mereka kerjakan, min amal, dari perbuatan-perbuatan. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amalan-amalan itu ya seperti sebagai debu yang berterbangan. Ayat ini di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Beliau mengatakan, wa dzalika li annaha faqadat syarta syar'i, immal ikhlasu fiha wa immal mutaba'atu li syar'illah. Jadi Allah akan menjadikan amalan seseorang itu seperti debu yang berterbangan apabila amalan itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu diantaranya ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakullu amalin la yakunu khalisan wa ala syari'atil mardiyyati fahuwa batil. Fakullu amal, setiap amalan, setiap ibadah, la yakunu khalis, yang tidak ada keikhlasan, wa ala syari'atil mardiyyah, dan tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa batil. Maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batil, yang tidak bernilai pahala. Yang tidak bernilai apa? Pahala. Ini tadi beliau menjelaskan tentang ikhlas di dalam Al-Quran. Sekarang beliau akan menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW tentang keikhlasan. Wa fil hadisis sahih, disebutkan di dalam hadis yang sahih, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annahu qala, yaqulu Allah ta'ala, Allah berfirman. Ini adalah hadis yang kita kenal dengan hadis qudsi. Yaqulu Allah ta'ala, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirk, ana aghna syuraka'i anisyirk, aku adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh sekutu. Faman amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, fa asyraka fihi ghairi, barang siapa ada yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia menyekutukan yang lain denganku, kata Allah, fa ana minhu bari, maka aku berlepas diri dari amalan tersebut. Wa huwa kulluhu lilladzi asyrak, maka amalan itu untuk siapa yang disekutukan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Allah tidak mau menerima setiap ibadah, setiap amalan yang di situ ada persekutuan kepada Allah, ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah-ibadah yang kecil atau ibadah-ibadah yang besar seperti haji, umrah, jihad, dan yang semisalnya. Intinya setiap ibadah, setiap amal soleh, ketaatan yang dikerjakan seorang muslim dan muslimah, apabila ada kesyirikan di dalam ibadah tersebut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau kembali menyebutkan ayat Al-Qur'an yang menceritakan, menjelaskan tentang keikhlasan. Ya, tadi disebutkan di dalam hadis,
Maka sekarang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, siapa di antara kalian yang paling bermutu amalnya, siapa di antara kalian yang paling berkualitas amal ibadahnya. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Para pecinta iman yang berbahagia, kita semuanya sedang diuji. Kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya ujian virus corona yang saat ini masih kita hadapi, tapi juga ujian-ujian yang lain, yaitu kita semuanya diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya? Siapa di antara kita yang paling berkualitas amal ibadahnya? Ya, kita diuji. Yang laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, pemimpin atau rakyat, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diuji siapa di antara kita yang benar-benar berkualitas amalnya. Para pecinta iman yang berbahagia, maka kita camkan, kita perhatikan betul-betul redaksi ayat ini. Kita perhatikan benar-benar redaksi ayat ini. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi Allah berfirman, Allah menjelaskan siapa di antara kalian yang paling bagus. Ya. Jadi bukan hanya banyak-banyakan amal. Jangan tujuan kita semata-mata banyak beramal. Tapi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merubah pola pikir. Selain kita banyak-banyakan amal, maka kita perlu memperhatikan kualitas amal ibadah kita. Mutunya bagaimana? Kalau dalam masalah dunia, kita, ya kalau kita punya uang, kita pengen beli barang-barang yang berkualitas, ya, barang-barang yang bagus mutunya. Itu kalau dalam masalah dunia. Bagaimana dengan masalah akhirat yang itu kekal dan abadi? Maka tentunya kita harus berpikir juga bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar bermutu, benar-benar berkualitas, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ulama, qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau, yang dimaksud dengan yang paling bagus amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ya. Amalan yang paling bagus, amalan itu dikatakan berkualitas, suatu ibadah dikatakan bermutu. Apa kata Fudail bin Iyad? Akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu ibadah yang paling ikhlas dan ibadah yang paling benar. Paling benar di sini maksudnya yang paling sesuai dengan contoh dan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian qalu ma akhlasuhu wa aswabuhu, maka orang-orang itu bertanya kepada Fudail, maksudnya yang paling ikhlas itu bagaimana? Maksudnya yang paling benar itu bagaimana? Faqal innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Apabila suatu amalan itu dikerjakan secara ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, lam yuqbal, maka amalan itu tidak diterima. Apabila ibadah itu dikerjakan secara ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul,
maka ibadah itu tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan tuntunan para sahabat, walam yakun khalis, tapi ibadah itu tidak ikhlas, lam yuqbal, itu juga tidak diterima oleh Allah. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai benar-benar ibadah itu dikerjakan secara ikhlas dan dikerjakan secara benar. Jadi harus dua-duanya. Gak boleh kita salah satunya kita ambil, yang satu lagi kita buang. Harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Wal khalis, amalan yang ikhlas, an yakuna lillah, yaitu amalan itu benar-benar hanya untuk Allah. Was shawab an yakuna ala sunnah, dan ibadah itu benar apabila dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tadi penjelasan Fudail bin Iyad tentang surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad akhraja Muslim. Ya, sekarang kembali kepada hadis Nabi tentang pentingnya ikhlas. Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka laki-laki yang mati syahid ini di hari kiamat didatangkan. Fa arafahu ni'amahu fa arafa, kemudian laki-laki tadi disebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka laki-laki itu pun mengakui. Kemudian ditanya, fama amil tafiha, apa yang engkau gunakan, apa nikmat-nikmat itu? Maka laki-laki itu mengatakan, orang itu mengatakan, qatal tufik. Ya, qatal tufik. Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Hatta ustushhidu, sampai aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman, Allah mengatakan, dan Allah Maha tahu, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un, engkau berjihad, engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai orang yang pemberani. Faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian laki-laki itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma, dan didatangkan orang yang lain, orang yang mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka laki-laki ini didatangkan. Fa arafahu ni'amahu fa arafaha, kemudian laki-laki tadi disebutkan nikmat-nikmat. Allah memberikan nikmat yang begini-begini banyak. Maka laki-laki itu mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah dia dapatkan. Kemudian Allah bertanya, dan Allah Maha tahu, ma amil tafiha, apa yang kau gunakan untuk nikmat-nikmat tadi? Qal, maka laki-laki itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, kemudian aku mengajarkan ilmu, kemudian aku membaca Al-Qur'an hanya karenamu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim, engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan kau orang yang alim, orang yang pandai dalam ilmu agama. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan kau sebagai orang yang qari. Faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian laki-laki itu diseret
dan diceburkan ke dalam neraka. Kemudian ada yang lain, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Ada orang yang diberikan oleh Allah harta yang melimpah. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Maka laki-laki itu didatangkan, disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada laki-laki tadi, dan orang itu mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha. Apa yang kau gunakan? Engkau gunakan apa nih harta-harta yang telah kuberikan kepadamu? Laki-laki itu menjawab, orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada jalan-jalan kebaikan kecuali aku bersedekah karenamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Engkau berinfak, engkau bersedekah supaya dikatakan kau orang yang dermawan. Faqad qil. Dan itu telah engkau dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian laki-laki itu diperintahkan, diseret. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pecinta iman yang berbahagia, hadis ini adalah hadis yang mengingatkan kita semuanya untuk menjaga niat yang ikhlas. Jangan salah niat, jangan salah tujuan. Ya, berapa banyak nikmat yang kita terima, berapa banyak karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, siang dan malam kita diberikan kesehatan, kita dititipi oleh Allah harta, kita dititipi oleh Allah ilmu. Maka untuk apa itu semuanya kita gunakan? Apakah benar-benar ketika kita beribadah hanya untuk Allah, atau masih ada tujuan-tujuan yang lain, yang dimana kalau tujuan selain Allah itu kita tetap pelihara, maka kita harus berhati-hati. Ya, jangan-jangan nanti kita diceburkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak ikhlas. Kita berlindung kepada Allah dari azab nerakanya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keikhlasan. Contohnya, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabat beliau yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, innaka lan tukhlafa fata'malu amalan tabtaghi biha wajha Allah illa istadta bihi darajatan wa rif'atan. Innaka lan tukhlafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah. Sesungguhnya engkau tidak akan merugi apabila engkau melakukan suatu amalan, ya, tabtaghi bihi wajha Allah, engkau menginginkan dengan amalan itu wajah Allah, illa istadta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali engkau akan mendapatkan tambahan derajat dan ketinggian. Ya, setiap orang yang ikhlas maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas itu akan dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang ikhlas tidak akan dihinakan, tidak akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, huwa khalasatud da'watin nabawiyyati wa huwa qatbul Qur'an alladzi taduru alaihi rohahu. Jadi ikhlas itu adalah inti dakwanya para nabi. Ya, inti dakwanya para nabi dan rasul agar manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, inti dakwanya para nabi dan rasul mengajak seluruh umat manusia, seluruh bangsa jin, supaya mereka hanya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qatbul Qur'an, dan inti dari ajaran Al-Qur'an itu juga keikhlasan. Ya. Al-Qur'an mengajarkan kita untuk ikhlas. Alladzi taduru alaihi rohahu. Kemudian beliau mengatakan lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fahadhil kalimatu hiya kalimatul ikhlas. Wa hiyal bara'atu min kulli ma'bud illa minal khaliq alladzi fatarana. Beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah
Ya, sering kan kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita sering mendengarkan kalimat la ilaha illallah ketika azan. Ya, kita mendengarkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita tasyahud di dalam salat, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sering kita baca. Sering kita ucapkan. Sering keluar dari lisan-lisan kita. Maka kalimat la ilaha illallah, kata beliau, itu adalah kalimat ikhlas. Ya, jadi kalau kita ditanya apa kalimat ikhlas? Kalimat ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Fahadhil kalimah hiya kalimatul ikhlas. Ya. Wa hiyal bara'atu min kulli ma'bud. Kalimat la ilaha illallah itu kandungannya, kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah kita berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah, kita berlepas diri, kita mengingkari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illa minal khaliq alladzi fatara, dan kita menetapkan, kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya. Jadi ada sisi kita berlepas diri, kita harus berlepas diri, kita mengingkari segala sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Di saat yang bersamaan kita menetapkan, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya. Kemudian di sini para pecinta iman, beliau menjelaskan wa min aqwalin nasi fil ikhlas. Ya, di antara penjelasan para ulama tentang keikhlasan. Setelah kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang keikhlasan, kemudian kita membaca sedikit dari hadis-hadis Nabi tentang keikhlasan, maka di sini perkataan para ulama tentang ikhlas. Apa kata para ulama? Apa kata para ahli ilmu tentang keikhlasan? Di sini beliau menjelaskan, wa qala Hudzaifatu al-Mur'ishi, ya di halaman 131, al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas, sebagaimana perkataan Hudzaifah al-Mur'ishi, al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas itu adalah sama, perilaku seorang hamba itu sama, antara zahir dan batinnya sama. Ya. Kesamaan antara zahir dan batin seorang hamba dalam beribadah itu namanya ikhlas. Ya. Kesamaan antastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin. Keikhlasan itu adalah ketika kita beribadah sama. Enggak ada bedanya antara zahir dan batin. Ada orang atau enggak ada orang, kita tetap ibadah. Ya. Ada orang atau enggak ada orang, kita tetap melakukan amal soleh. Kemudian qala Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amalan, meninggalkan ibadah karena manusia itu termasuk riya. Meninggalkan suatu amalan karena ada manusia itu termasuk riya. Wal amalu min ajlin nas syirk. Dan beribadah disebabkan karena manusia itu termasuk syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma. Dan keikhlasan itu ketika Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Jadi kita pahami perkataan ini. Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amalan karena ada manusia itu riya. Terkadang ada seseorang, orang ini rajin baca Al-Quran, tiap hari dia baca Al-Quran. Ya misalnya setiap hari dia baca setengah juz lah, misalnya. Setengah juz itu dia baca tiap hari. Nggak pernah ditinggalkan. Ternyata ketika orang ini mau baca Al-Quran, di situ banyak orang. Ya ada mertuanya, ada sepupunya lagi berkunjung. Akhirnya orang ini nggak jadi baca Al-Quran. Nanti saja saya baca Al-Quran. Khawatir riya. Ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan suatu amalan, kita continue, jangan kita meninggalkan amalan tadi karena ada manusia. Ya. Karena takut riya, jangan. Tetap kita lakukan amalan tadi dengan menjaga
hati kita. Ya, jangan terpengaruh dengan adanya manusia. Justru kalau kita meninggalkan ibadah yang selama ini kita lakukan karena ada manusia, karena takut riya, karena takut dipuji, ya jangan. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, wal amalu min ajlin nas syirkun. Adapun kita beramal karena ingin manusia, karena dilihat manusia, karena ingin dipuji manusia, maka itu jelas-jelas termasuk kesyirikan. Kemudian yang terakhir, para pecinta iman, wa qala Junaid. Di antara perkataan para ulama tentang keikhlasan, wa qala Junaid, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi. Perhatikan perkataan beliau ini. Al-ikhlas, keikhlasan itu sirrun, rahasia. Al-ikhlasu sirrun bainallahi ta'ala wa bainal abdi. Keikhlasan itu adalah rahasia antara Allah dengan seorang hamba. Ya, kita ulangi. Keikhlasan itu adalah rahasia. Rahasia antara Allah dengan hambanya. La ya'lamuhu malakun. Malaikat tidak tahu. Fayaktubu, kemudian dicatat. Wala syaitan, dan syaitan tidak tahu. Fayusidu, kemudian dirusak. Wala hawa fayamilhu. Ya. Dan ikhlas itu tidak tercampur sama hawa nafsu. Kemudian dirusak ya keikhlasan. Para pecinta iman, kita pahami perkataan beliau, perkataan Al-Junaid. Al-ikhlasu sirrun bainal abdi bainallahi ta'ala wa bainal abdi. Jadi keikhlasan itu, kita camkan, ikhlas itu adalah rahasia. Rahasia antara siapa? Rahasia antara Allah dengan hambanya. Jadi kita nggak bisa menuduh orang ini riya, orang ini pamer, nggak bisa. Karena ikhlas ini amalan hati, dan kita nggak bisa mengetahui isi hati seseorang. Ya, jadi jangan kita gegabah, jangan kita menggampangkan menuduh orang lain itu riya. Secara tidak sengaja, kalau kita menuduh orang lain itu riya, seolah-olah kita mengklaim kita sudah ikhlas. Ya, secara tidak langsung, kalau kita menuduh pihak lain itu riya, pihak lain itu pamer, maka seolah-olah kita telah merekomendasikan diri kita, saya loh ikhlas. Padahal kita tidak tahu. Jadi sekali lagi, ikhlas itu amalan hati, kita nggak bisa mengetahui isi hati seseorang. Ikhlas itu antara seorang hamba, antara Allah, ya, pencipta kita dengan seorang hamba, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang tahu, ya. Jadi jangan kita ngurus orang lain dalam masalah ini. Kalau ada orang misalnya dia share fotonya ketika dia umroh, jangan langsung kita menuduh orang ini riya. Ya, jangan seperti itu, karena sekali lagi keikhlasan ini adalah amalan hati, dan hanya Allah yang mengetahui apakah seorang hamba itu ikhlas atau tidak. Ya, mungkin ini pembahasan yang bisa kita bahas bersama-sama, pembahasan yang bisa kita kaji pada sore hari ini tentang urgensi keikhlasan. Semoga bisa kita ambil faedahnya, bisa kita ambil hikmahnya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.